Hebat dari SM Goa Sulawesi. Nah, UR Thai S beliau sama dari pelatih kepala urusan kanibal Pak Imran, Pak Imran, putus-putus suara tak Pak Imran? Ya. Hilang lagi kayaknya. Bu Arfia di juara tim. Kemudian satu lomba nasional tingkat. Halo Pak Imran, Pak Imran, putus suara tak Pak Imran? Yes. Dan dua KTP. Cek. Pak Imran, Pak Imran, halo? Ya, ya. Putus-putus suara tak? Halo? Iya, halo? Iya. Bagaimana sekarang Pak? Ya, sekarang. Ya, stabil. Ya, oke, stabil. Halo. Silakan dilanjut. Putus lagi. Cek. Hilang lagi. Pak Imran, biar saya ambil alih saja. Lanjut prestasi dari Ibu Arfiani Babai ini. Tapi prestasi beliau sudah sangat banyak di tingkat nasional dan tingkat provinsi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan mengefisiensikan waktu kita malam hari ini, izinkan saya mempersilahkan Ibu Arfiani Babai untuk malam ini memaparkan materi tentang Google for Education. Silakan Ibu Arfiani. Oke, terima kasih Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Bu. Silakan dilanjut. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Lontara yang telah memberi saya kesempatan untuk bisa berbagi lagi dengan kawan-kawan guru senusantara. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat, kita bisa manfaatkan bareng-bareng bersama, apalagi di masa pandemik sekarang ini. Bapak Ibu, saya di sini bukan mengajari Bapak Ibu, tapi saya hadir hanya untuk berbagi dengan apa yang sudah saya lakukan dan pengalaman saya berkecimpung dengan teknologi yang benar-benar di masa pandemik ini sangat kita rasakan bersama bagaimana manfaat teknologi. Seperti kata seorang CEO Google itu mengatakan bahwa teknologi saja itu tidak akan cukup untuk mendongkrak mutu pendidikan, tetapi menjadi bagian terpenting untuk mewujudkannya. Artinya, masa seperti sekarang ataupun tidak, kita berada di era teknologi yang benar-benar seorang guru harus mampu untuk bisa memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada di masa kita sekarang ini. Jangan sampai
ketika kita berada di depan kelas, gurunya masih jalan di tempat sementara peserta didiknya sudah terbang melewati angkasa. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, mohon maaf malam ini saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi kita sudah sama-sama tahu, mari kita sama-sama belajar bersama, saya berbagi apa yang saya tahu, dan saya rasa juga ini Bapak Ibu sudah banyak paham sih sebenarnya, karena siapapun yang memiliki smartphone itu pasti memiliki akun Google. Oke, Bapak Ibu saya buka sedikit pemaparan dulu ya, sebentar kita praktekkan bersama. Jadi di Lontara edisi 48 malam ini saya akan memaparkan sedikit tentang apa dan bagaimana Google for Education itu. Saya bisa menyebutkan satu aplikasi untuk berbagai kebutuhan. Sebenarnya sampai sekarang kegiatan sekolah di Indonesia itu masih dilakukan dari rumah ya. Ini dilakukan bukan tanpa alasan dan bukan tanpa sebab, karena pandemi COVID-19 di tanah air kita masih belum reda, bahkan setiap hari ada yang terpapar itu. Nah, sebenarnya kebijakan belajar dari rumah itu juga ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga. Di mana ya sisi positifnya peserta didik kita lebih santai, mungkin lebih santai ya belajarnya. Namun di sisi negatif mereka masih bingung mencari sumber pelajaran dari mana, bagaimana cara belajarnya. Tetapi dengan Google, satu aplikasi itu bisa kita gunakan dalam berbagai kebutuhan kita. Google for Education ini sangat mendukung pembelajaran, ya, meluangkan waktu kita untuk fokus pada peserta didik dengan alat yang sangat fleksibel, aman, dan mudah digunakan, serta gratis dan dirancang khusus untuk pendidikan. Siapapun yang punya smartphone itu pasti punya akun Google, jadi tidak ada masalah. Sebenarnya banyak platform yang direkomendasikan oleh Kemendikbud dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satu diantaranya adalah Google untuk pendidikan, Google for Education. Nah, di sini saya hanya memperkenalkan beberapa fitur-fitur dari Google for Education yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kita bisa berkolaborasi dari mana saja dan di mana saja. Dengan menggunakan Google Dokumen, kita menggunakan Google Spreadsheet, menggunakan Slide, Drive, dan Jamboard. Ini semua yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang tadi yang seperti yang di ini ya, kenapa lagi ini? Nih ya, jadi kolaborasi kita Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan Drive yang sangat familiar di kita semua ya, guru-guru, Bapak Ibu guru hebat, ini saya pikir ini sudah familiar. Kemudian alat komunikasi kita ini sesuai dengan kebutuhan, menggunakan Gmail, bisa juga dengan menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet ini yang saat ini benar-benar sama dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita bisa
berinteraksi langsung dengan peserta didik kita. Nah, platform ini hampir sama dengan apa yang kita gunakan sekarang, yang kita gunakan untuk video conference saat ini, hanya yang kita gunakan platformnya lain dari webex.com. Kemudian kita melalui aplikasi ini juga, melalui fitur-fitur Google ini, satu aplikasi untuk berbagai kebutuhan, kita mampu mengelola kelas dengan mudah melalui Classroom, Google Form, dan tugas. Kemudian kita juga bisa mengatur tugas untuk peserta didik kita melalui kalender dan Keep. Dan yang terakhir ini adalah kelola kepercayaan diri. Kenapa kelola kepercayaan diri? Karena melalui admin kita bisa mengatur apa saja. Kita bisa berbagi, membagikan apa yang perlu kita bagikan dengan rekan-rekan di luar sana, ya, dengan kepercayaan diri kita. Nah, kenapa? Mungkin ini satu pertanyaan, mengapa saya memilih Google? Soalnya bukan cuma Google, tapi ada beberapa ya yang bisa kita manfaatkan. Ya, kebetulan mungkin kalau saya berpikir ini juga dari review peserta didik dari beberapa platform yang saya sudah perkenalkan kepada mereka, ternyata ada beberapa dan sebagian besar 99% peserta didik itu menyampaikan bahwa menggunakan akun Google itu lebih mudah karena siapapun yang menggunakan smartphone itu pasti menggunakan akun Google, pasti punya Gmail itu. Nah, kita mengaksesnya hanya dengan satu akun, bisa dengan berbagai aplikasi hanya dengan satu akun, dengan satu aplikasi kita bisa mengakses berbagai kebutuhan. Nah, saya juga di sini memilih Google karena dengan Google mungkin akan membantu mengembangkan proses pembelajaran bagi semua orang. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, aksesnya juga lebih mudah. Kemudian memanfaatkan perjalanan sebagai waktu belajar, ya. Dan ini saya sendiri telah banyak, dan peserta didik juga, mungkin Bapak Ibu juga, di poin yang kedua ini benar-benar kita rasakan. Kita berada dimanapun, dalam perjalanan sekalipun, kita kecuali dalam perjalanan yang mungkin memang kita tidak bisa mengakses internet, tidak ada internet, atau memang harus mematikan semua jaringan, ya barulah mungkin kita tidak bisa menggunakan waktu kita untuk belajar. Tapi selagi kita bisa mengakses internet, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian membantu kita juga membekali generasi berikutnya dengan berbagai kemampuan yang dibutuhkan di masa mendatang. Dan saya pikir ini adalah awal dari kita untuk bisa melek dengan teknologi, apalagi di masa yang sekarang ini semuanya serba teknologi. Tapi kita perlu ingat bahwa Bapak Ibu guru tidak akan bisa tergantikan dengan teknologi. Tetapi di tangan Bapak Ibu guru hebat, insya Allah teknologi itu mampu mendongkrak mutu pendidikan, khususnya di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kita kali ini mungkin saya hanya akan lebih banyak dari fitur-fitur tadi yang saya sudah perkenalkan, dari fitur-fitur tadi ya yang saya sudah perkenalkan dari 4 ini, platform yang kita bisa gunakan untuk berkolaborasi, kemudian berkomunikasi, mengelola kelas. Yang paling prinsip sekarang mungkin yang kita manfaatkan yang lebih mengena itu adalah Classroom, kemudian Google Formulir, Google Drive, Gmail, kalender, dan Google Meet.
Mungkin itu sebentar nanti yang akan kita praktekkan bersama bagaimana kita mengelola fitur-fitur dari Google yang benar-benar kita manfaatkan saat ini dan mungkin nanti. Itu Bapak Ibu. Jadi saya kira ini sekedar pengenalan. Selamat belajar, jangan lupa tersenyum agar kita tetap bahagia. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung masuk ke aplikasi Google Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu ya. Kita sama-sama buka. Ya. Halo, Pak Imran, kita lanjut saja langsung praktekkan untuk mengaplikasikan beberapa fitur tadi. Saya kira kalau Silakan. iya. Silakan Bu Arpi. Pak Imran terlempar kayaknya ini. Oh, terlempar Pak Imran ya. Ya, saya langsung lanjut ya. Bapak Ibu, untuk lebih jauhnya lagi nanti insya Allah akan ada pelatihan yang kami gelar di Pusat Pelatihan Guru pada bulan Desember nanti. Malam ini hanya sekedar pengenalan bagi Bapak Ibu yang masih ingin memperdalam tentang fitur-fitur dari Google for Education itu nanti silakan bergabung bersama kami di bulan Desember nanti. Untuk waktunya saya belum pastikan tanggal berapa. Yang jelasnya di bulan Desember nanti akan ada pelatihan khusus untuk pengenalan semua fitur yang bisa kita manfaatkan malam ini, Pak. Mungkin saya hanya akan memperkenalkan yang benar-benar sekarang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita menggunakan satu aplikasi untuk berbagai kebutuhan kita. Kayaknya ada feedback ya Pak Samsir. Oh iya, tunggu dulu. Iya. Halo. Silakan Bu. Iya. Halo, silakan Bu. Kayak kresek-kresek saya dengar. Halo. Aduh. Halo. Mati lagi. Halo. Iya, iya. Iya, bagus. Silakan, iya, silakan lanjut. Oke, nah untuk saya bahas pertama mulai dari Classroom. Oke, ini saya buka kembali dulu ya. Oke. Saya langsung share konten. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya kira kalau saya buka konten yang ini semua sudah familiar dengan konten seperti ini ya. Anak kecil pun sekarang rata-rata mereka mengerjakan tugas semua menelusuri pusat bantuan penelusuran di Google. Dan Bapak Ibu ini semua sudah familiar, mudah-mudahan yang hadir pada malam ini tidak ada lagi yang seperti kemarin-kemarin saya mendapatkan masih ada teman-teman kita yang benar-benar buat akun pun itu dibuatkan. Jangan sampai menggunakan handphone mahal-mahal tetapi tidak mampu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Padahal handphone yang kita gunakan itu sangat-sangat bermanfaat, sangat berguna untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Ya, meskipun saya sendiri di sekolah saya sebelum
sebelum pandemi ya, pada saat kegiatan tatap muka sebenarnya peserta didik itu dilarang membawa handphone karena mengingat banyak hal-hal yang mereka akses dan itu tidak sesuai dengan usia mereka, tetapi sebenarnya bukan melarang mereka untuk menggunakan, tapi bagaimana kita mampu mengarahkan mereka untuk menggunakan gadget itu, memaksimalkan gadget dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita membuka, kalau sudah ada layar seperti ini terbuka, Bapak Ibu di sini ini banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini yang tadi yang saya masukkan yang ada di slide. Ya. Ini Google Classroom, ini yang saat ini yang saya yakin Bapak Ibu semua menggunakan ini. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua menggunakan ini, atau mungkin masih ada di antara kita yang halo? Ini saya ngomong sendiri enggak ya? Silakan Bu Warpi. Jelas. Ya, silakan. Iya, saya tidak ada. Iya, saya yakin semua Bapak Ibu yang hadir di sini sudah familiar dengan Classroom, ya. Ya, di luar dari kita masih menggunakan, artinya ada juga yang menggunakan WA untuk proses pembelajarannya, ya. Tapi rata-rata Bapak Ibu guru untuk pengiriman tugas itu pasti menggunakan Classroom. Nah, di sini sebenarnya yang perlu kita di Classroom itu banyak ya, banyak yang bisa kita lakukan dengan satu aplikasi ini ya. Di mana untuk Classroom itu sebenarnya sebuah fitur yang sangat efisien ya dan sangat mudah untuk kita gunakan. Membantu kita juga dalam proses pembelajaran, terutama untuk mengelola tugas peserta didik kita. Nah, dengan Classroom ini sebenarnya guru itu dapat membuat kelas sama dengan kita di dalam kelas kita, semua peserta didik kita ada di dalam kelas, mendistribusikan tugas, memberi nilai, mengirim masukan, dan melibatkan semuanya di dalam satu aplikasi ini. Nah, kalau tadi saya memperkenalkan ada beberapa aplikasi yang kita gunakan, nah saya menyebutnya di situ satu aplikasi untuk seluruh kebutuhan kita. Nah, sebenarnya dari satu saja ini, dari semua yang dimiliki oleh Google, satu saja ini sudah bisa mewakili semua kebutuhan kita. Nah, dengan melalui Classroom ini, kita bisa menangani tugas administratif dengan lebih efisien, di mana Classroom akan menyederhanakan tugas ya, yang berulang dan membantu tentunya sangat membantu guru untuk lebih berfokus pada tugas terpentingnya, yaitu ya mengajar dan mendidik peserta didik kita. Jadi saya ada pengalaman teman yang sebelum masuk ke semester genap ya, pada awal-awal masa pandemik yang benar-benar teman-teman yang belum siap dan yang tadinya mereka acuh. Kalau kita sih sebenarnya di gitu kita sudah terbiasa dengan hal seperti ini, kegiatan-kegiatan daring itu sudah sering kita lakukan, tapi banyak di luar sana teman-teman kita, teman-teman guru itu masih banyak yang ternyata Google itu mereka hanya kenal emailnya saja, Gmailnya saja, akunnya saja, tetapi masih banyak di antara teman-teman kita yang benar-benar belum menguasai fitur-fitur yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk pembelajaran, termasuk Classroom. Saya mendapati itu juga banyak teman-teman yang masih di awal-awal itu memang kaget
dengan pembelajaran jarak jauh, mau dibelajarkan seperti apa peserta didik, mau menggunakan apa, ya, mau tatap mukanya seperti apa, platform apa yang bisa digunakan, dan itu menjadi tantangan besar bagi kita yang mungkin sudah lebih familiar dengan beberapa platform yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Nah, oke, Bapak Ibu, untuk lebih efisiennya, bagi yang baru mau belajar ataupun mungkin mau lebih jauh mengenal seperti apa, kenapa di Classroom itu satu aplikasi saja itu kita bisa untuk semua kebutuhan kita. Nah, jadi kita tinggal masuk di sini Bapak Ibu, ya. Kemudian klik di Classroom-nya. Ya. Ya, maaf ini kelas saya yang sudah terbentuk. Ini sebenarnya akun yang baru karena 2 akun saya untuk penyimpanannya itu sudah full. Jadi yang terakhir saya terpaksa harus buka akun baru lagi. Ini beberapa kelas yang saya gunakan demo juga, ya. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar dengan Classroom, ini sangat mudah sekali. Jadi kita bisa membuat kelas dengan hanya mengklik tanda tambah yang ada di sini. Nah, jika kita guru berarti kita yang punya kelas, kita yang akan membuat kelas. Jika kita peserta didik, maka yang diklik adalah gabung ke kelas. Atau kita misalnya peserta diklat. Jadi nanti ke depannya untuk kegiatan pelatihannya ada juga yang melalui Classroom, maka teman-teman yang akan gabung di kelas saya, Bapak Ibu akan gabung di sini, akan masuk dengan gabung ke kelas. Kemudian di gabung kelas itu nanti Bapak Ibu akan diminta akses kode kelas untuk masuk ke kelas yang sudah dibuat oleh pengampu kelasnya. Nah, kalau kita guru, kita klik buat kelas, sangat mudah sekali untuk membuatnya. Ya, ini kita centang, kita setuju dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Google, kemudian klik lanjutkan. Kita tulis nama kelas. Nama kelas Ibu. Ini ada berapa ini ya biar enggak double. Ya, kita bisa apply misalnya kelas 7A. Ya. Kelas 7A mau karena untuk teman-teman, kalau untuk teman-teman guru SMP SMA ya pastinya menggunakan ikon mapelnya karena untuk membedakan peserta didik kita dia ada di kelas mana. Jadi kalau saya misalnya saya guru IPA, saya menggunakan kelas 7A IPA. Bagiannya boleh tidak diisi, mata pelajaran juga boleh diabaikan. Kalau mau diisi silakan diisi. Membuka Ibu. Nah. Ini ada forum tempat kita untuk berbagi dengan peserta didik kita, mau menyampaikan apa, mau beri salam, mau menyapa, ya. Sama dengan kita chattingan di WA, sama ya. Kemudian ada tugas kelas, di tugas kelas kita bisa melakukan apa saja yang bisa kita kasih penugasan ke peserta didik kita. Untuk mengaksesnya juga sangat mudah. Ini juga dalam perjalanan kita bisa diakses melalui handphone, jadi kita tidak perlu harus tenteng-tenteng laptop ke sana kemari.
Kita tinggal download aplikasinya di handphone kita. Jadi kelas kita kantongi setiap hari, tidak harus membawa setumpuk peralatan yang harus kita siapkan. Kita tinggal menyiapkan dalam satu folder di Google Drive apa yang kita butuhkan. Pada saat kita membutuhkan, kita tinggal membagikan. Kemudian kita bisa melihat anggota peserta didik kita sini karena di sini belum ada siswanya, maka ini masih kosong. Gitu. Nah, di tugas kelas yang paling banyak yang paling banyak kita gunakan adalah ini tugas kelas dan forum. Ya, saya hanya orientasinya ada di sini. Kemudian kalau untuk anggota paling melihat siapa peserta didik yang aktif ya. Nah, untuk peserta didik bisa kita undang langsung atau kita bagikan kode kelas ke peserta didik kita dan minta mereka untuk bergabung ya. Kalau dibuka lewat laptop, kode kelasnya langsung terbuka di sini. Ini kode kelasnya. Ini yang kita bagikan ke peserta didik kita ketika mereka akan bergabung di kelas. Nah, jadi pada saat mereka diminta untuk gabung, ya, tinggal klik ini. Oke, sekarang saya ingin Bapak Ibu bergabung di kelas saya, kita bisa berinteraksi nanti di sini. Bapak Ibu bisa bergabung dengan kode yang ini. Silakan Bapak Ibu 523 NDTG gabung di kelas saya. Oke. Saya tuliskan di sini kayaknya. Silakan Bapak Ibu bergabung di sini ya. Ini kode kelasnya. Ayo Bapak Ibu. Gabung di kelas, kita akan coba untuk berinteraksi. Ya. Ini kode kelasnya. Tinggal klik di tadi masuk ke Classroom ya, jadi buka aplikasinya. Jadi buka aplikasi Bapak Ibu. Di sini di pojok ini yang dekat dengan akun Bapak Ibu, kemudian pilih Classroom-nya. Dari handphone yang Bapak Ibu gunakan boleh langsung. Yang belum punya aplikasinya boleh langsung diinstal. Installnya sangat mudah, tinggal masuk ke Play Store. Oke, terima kasih. Sudah ada 3 orang yang bergabung. Ada Ibu Kamria, ada Ibu Eko, Ibu Hasni, Ibu Bapak ya. Sudah ada 3 orang yang bergabung. Nah. Ini kebetulan satu kelas yang kita ampu. Jika kita mengampu beberapa kelas, misalnya kita ingin menyapa sekaligus mereka, kita bisa mengklik di sini, bisa langsung membagikan kelas mana yang akan kita bagikan postingan kita. Jadi dengan satu ini kita tidak susah-susah untuk buat tugas, jadi satu kali kita buat penugasan bisa dikirimkan ke semua kelas yang kita ampu jika kelas yang kita ampu paralel dan materinya sama, gitu. Jadi kita bisa tinggal klik di sini, dicentang kelas mana yang akan kita bagikan. Kalau misalnya ini kelas semua yang akan kita bagikan, kita tinggal centang. Nah, dipastikan bahwa semua kelas yang kita ampu akan terkirim. Ya. Terkirim ini. Ya, jadi sini ada 4 kelas. Nah, kalau ini sudah kita pastikan, misalnya ada yang ingin kita bagikan, misalnya ada link yang kita ingin mereka
melihat atau menonton video yang ingin kita bagikan, kita tinggal tambahkan di sini, atau kita mau bagikan apa, apakah itu file, mau bagikan link, atau langsung link YouTube-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jika itu kita sudah pastikan semua, tinggal klik posting. Bisa langsung diposting jika memang langsung kita kirimkan ke peserta didik, bisa juga kita simpan draft. Jika kita tidak mau langsung mengirimkan, misalnya khawatir pagi kita berada di mana, kita boleh simpan draftnya. Nanti pada saat akan dikirim, baru kita kirimkan. Gitu. Ya, jadi kalau kita klik simpan draft seperti ini belum akan terkirim, yang ada hanya ada di akun kita. Jadi ada pengumuman yang tersimpan. Ya, ada pengumuman yang tersimpan. Nah, ini sekarang pengumuman ini belum akan terbaca oleh peserta didik kita karena masih disimpan draftnya, belum kita posting. Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas, bisa dilihat apakah ada di forum Bapak Ibu, apa ada pengumuman dari saya? Nah, ini sudah ada yang menyapa. Ada Pak Saleh dan Ibu, Pak Saleh dan Bapak ya, Bapak Husnul Fuad. Nih. Oke. Jadi pengumuman yang akan kita sampaikan ke peserta didik kita, jika pengumuman itu akan kita sampaikan, kita tinggal klik kembali ini, ya, klik di sini. Kita tinggal lihat ini. Nah, tadi ya. Nah, ini draftnya, ya. Kita tinggal klik draftnya. Ini sudah ada, tinggal diposting. Ya. Pengumumannya kita posting. Nah, sekarang sudah bisa dilihat, jadi peserta didik kita sudah bisa melihat semua. Ketika itu sudah diposting, Bapak Ibu, peserta didik kita sudah bisa melihat apa yang kita kirimkan. Itu. Nah, ini forum, jadi ini forum bisa kita gunakan untuk berinteraksi, menyapa peserta didik kita. Kemudian untuk penugasan, kita bisa membuat banyak di sini. Boleh langsung kita dengan tugas pertanyaan, ya. Nah, di sini, ya, untuk Bapak Ibu, agar pengarsipan kita rapi di dalam classroom itu, sebaiknya kita buatkan topik-topiknya. Misalnya yang kita butuhkan, ya, topik yang kita butuhkan misalnya materi, ya. Jadi ada topik materi. Jadi di topik materi kita tinggal tambahkan. Ini sudah jadi satu topik, ya. Di sini di materi ini semua materi yang akan kita kirimkan ke peserta didik kita di sini kita posting biar pengarsipan kita itu rapi, ya, tidak ucar-kacir, tidak bercampuran. Kita butuh lagi misalnya kita buat topik tugas, ya, atau tugas mandiri. Tugas mandiri, kemudian klik tambahkan. Nah, sudah jadi. Kita butuh apa lagi? Nah, misalnya kita mau buat untuk tugas kuis, ya, yang dijawab langsung oleh peserta didik kita. Kita buat topik khusus untuk kuis, ya. Ini kuisnya interaktif, ya, maksudnya Bapak Ibu. Ini yang kita butuh. Misalnya tugas mandiri, oke. Mungkin cukup, ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan buat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sini. Nah, sekarang misalnya kita ingin mengirimkan materi untuk peserta didik kita. Kita tinggal sama tadi.
klik di sini buat baru. Jadi kita buat, misalnya kita mau kirimkan materi, klik materi saja. Judulnya apa? Misalnya di sini pengukuran ya. Deskripsi ini boleh diisi, boleh tidak. Jika Bapak Ibu ingin menyampaikan misalnya apa ya? Kita sapa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya sehat. Untuk kegiatan pembelajaran kita, Ibu sudah siap materi yang dapat kalian akses pada melalui topik ini. Silahkan dipelajari materinya. Teman berikut kita akan diskusikan melalui video conference menggunakan misalnya itu ya. Ini tentatif kok Bapak Ibu, boleh diisi, boleh juga tidak, hanya artinya untuk memastikan kepada peserta didik kita agar mereka membiasakan membaca petunjuk sebelum mengerjakan kegiatan yang sudah kita tugaskan ke mereka. Selamat belajar. Nah, materi yang akan kita kirimkan, apakah kita mau buat langsung di sini atau kita mengambil file dari komputer kita yang sudah tersimpan. Kalau kita mau mengambil filenya atau misalnya mau menambahkan link, mau menambahkan videonya, tinggal klik tambah. Apakah materi yang akan kita bagikan itu tersimpan di Google Drive kita, atau kita bagikan dengan link misalnya, atau file yang tersimpan dari komputer kita misalnya ya. Oke, sekarang saya coba bagi dengan file. Kita klik file, kemudian ya klik browser, kita cari file dari komputer kita. Ya, masuk ke sini misalnya ini ya. Pembelajaran misalnya ini. Sorry. Ini saja ya. Ini bukan di situ materinya. Oke. Ya, misalnya saya mau ini saja ya. Open. Nah, ini sudah masuk satu materi PPT yang akan kita bagikan ke peserta didik kita. Nah, sekarang mau kita bagikan ke siapa saja materi ini. Ini di sini ada, kita bisa mengatur di sini. Ya. Mau dibagikan ke semua kelas, misalnya kita mengampus semua kelas, anggaplah ini semua kelas yang akan kita bagikan, silakan dicentang, tinggal dicentang semua, nanti akan terkirim sekaligus tanpa harus buka masing-masing ini dan buat masing-masing kelas.
Tuh. Kemudahannya di sini kita bisa mengakses untuk semua. Jadi satu kelas kita gunakan untuk membuatnya, kemudian kita tinggal kirim ke semua kelas yang kita ampuh, misalnya ya. Jika materinya sama, tapi kalau materinya berbeda, kelas tingkatannya berbeda, ya jelas tidak bisa kita lakukan itu. Kemudian kita pilih topik, mau dimasukkan kemana. Kita harus pilih topiknya karena di sini tadi kita sudah buat ada topik materi. Ya, nih. Jadi nanti ini ada topik materi, jadi nanti ini akan masuk. Nah, kalau misalnya ini sudah akan kita kirimkan, boleh langsung dikirim. Kalau mau disimpan draftnya, boleh kita simpan draft dulu. Seperti itu. Oke, anggaplah kita sudah mau kirim. Ini akan terkirim ke semua kelas, ke 5 kelas yang kita sudah centang tadi. Oke. Materi sudah dibuat. Sudah ada, sudah terkirim. Sekarang coba kita cek masing-masing kelas. Tadi di kelas 9D dikirimkan. Ada tidak yang muncul? Kita buka di tugas kelas. Oh, ini tadi di forum kelihatan nih. Mana tadi? Ini materi tadi pengukuran. Ya, tuh. Sudah masuk? Di 9D masuk. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi buka masing-masing, buka satu-satu kelasnya, kita buka one by one kelasnya, kemudian buat penugasannya, mengirim penugasannya. Tidak harus, kalau memang itu bisa kita lakukan sekaligus. Jika kelas kita paralel, bisa kita langsung paralelkan materinya. Oke, Bapak Ibu. Itu ya. Begitu juga dengan kuis. Kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita coba dengan, misalnya kita mau buat kuis ya. Kita mau dengan pertanyaan. Peserta didik kita langsung mengakses. Kita tinggal buatkan di sini pertanyaannya. Ya. Misalnya, Ayah Adi menanam padi di ladangnya. Adi membantu ayahnya. Tanaman padi mulai tumbuh. Adi mengukur tinggi tanaman. Hasil pengukuran. Hasil pengukuran Adi adalah misalnya 7 cm. 7 cm. 2 minggu kemudian Adi mengukur lagi tinggi tanamannya. Yang hasilnya adalah 17 cm misalnya. Berapakah pertambahan
di setiap harinya. Nah, di sini Bapak Ibu, karena kita ini adalah meminta mereka untuk menjawab bukan pilihan ganda, jadi di sini bisa kita pilih apakah pilihannya jawaban singkat atau pilihan ganda. Jadi kita bisa memilih salah satunya. Nah, kita pilih salah satunya. Sama dengan penugasan yang tadi, ini akan kita kirimkan ke kelas mana yang akan kita berikan kuis. Jika semua kelasnya sama, kita bisa berikan serentak, ya. Kita bisa kirimkan. Jika kita hanya menginginkan satu kelas, maka satu kelas saja yang kita kirimkan. Kemudian karena ini kuis, maka dia ada tenggang waktu. Kita boleh menggunakan, misalnya kita akan mengirimkan ini besok ya. Kita November, Rabu. Di Senin, kita Senin saja. Oke lah, waktu yang sekarang kita gunakan jangan 23, sekarang waktu pukul 8.57. Oke, misalnya kita berikan waktu 10 menit. Sekarang 8.57 berarti 20.57, 21. Taruhlah 21.05. Oke. 21.05 lah. Nah. Ini kita hilangkan. Karena interaksinya bukan dengan siswa lain. Nah, kita tidak batasi, kita harus batasi jawaban peserta didik agar mereka hanya sekali menjawab saja. Itu saja. Kemudian kita masukkan topik. Kita mau masukkan ke topik mana? Misalnya kita mau ke topik kuis. Ya. Boleh, silakan sekarang ditanyakan. Nah, oke, Bapak Ibu yang berada di dalam kelas bisa lihat, silakan dijawab, ya. Karena ini kuisnya interaktif, jadi saat itu juga, jadi kalau misalnya pembelajaran sedang berlangsung, kita bisa mengirimkan kuis ini langsung ke peserta didik dan mereka akan mengirimkan dari penugasannya masing-masing. Jadi setiap peserta didik tidak akan bisa saling melihat, tidak seperti di forum. Kalau di forum ini semua apa yang kita posting semua bisa melihat. Apa yang dilakukan peserta didik kita bisa dilihat. Nah. Oke. Silakan Bapak Ibu, boleh dilihat kuisnya, menuliskan apa saja yang ada di situ. Kebetulan saya guru IPA, jadi saya memberikan soal, misalnya soal yang saya berikan adalah soal dari materi pengukuran. Untuk bisa mengetahui interaksi kita berjalan atau tidak, ini untuk menguji saja apakah soal ini tersampaikan ke semua peserta yang ada, peserta didik yang ada di dalam kelas itu. Ya, oke. Sudah ada satu masuk? Ini untuk mengetahui ada peserta didik yang misalnya kalau selesai pembelajaran dan penugasannya kita memberikan tengah waktu misalnya sampai pukul 23, kita selesai mengajar dari jam 12, kemudian berikan tengah waktu sampai 23, kita bisa mengaktifkan notifikasinya di handphone kita. Jadi kita tahu setiap peserta didik yang mengirimkan tugasnya ini sudah masuk, ini sudah masuk. Sudah ada satu tanggapan, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini sudah ada satu tanggapan, kita lihat. Nah, ini sudah 4. Ini sudah bisa kelihatan langsung, sudah ada 4.
diberikan kepada 17 orang peserta didik, ya, yang menyerahkan 4 orang. Kita bisa buka. Nah, ini. Oke. Ini kelihatan. Jadi ini yang mengirimkan, yang menanggapi sudah ada 4 orang. Jika ini semua sekarang 5 orang yang menanggapi, Bapak Ibu. Nah, untuk menilainya seperti ini, kita bisa langsung memberikan, kita bisa langsung mengirimkan, memberi nilai di sini. Bisa langsung diberi nilai, misalnya, oke, penilaiannya ada kurang, misalnya kurang tepat, ya. Misalnya kurang tepat, atau kalau memang dia tepat, kita beri nilai 100, nanti akan muncul, ya, nih. Jadi ini akan dikembalikan. Ini nilainya sudah 100, seperti ini, ya. Nah, ini belum dinilai, jadi nanti ini bisa kita centang, kemudian kita berikan nilai. Oke. Nilai berapa nilainya? Mas Wid, oke. Misalnya nilainya 50. Ini menjawab asal-asalan misalnya, ya. Oke. Sudah tersimpan? Nah. Kita beri nilai dulu baru kita kembalikan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, ya. Anggaplah ini nilainya semua. Kita tinggal belum 2 minggu, ya. Kalau belum 2 minggu belum bertambah. Oke. Nah, anggaplah ini, ya. Wow. Oke, ya, misalnya ini 89, ya. Anggaplah ini misalnya 90. Ini misalnya oke, 100, ya. Saya tanpa melihat ini, ya, kita ini hanya coba-coba. Sekarang Bapak Ibu sudah lihat, sudah ada nilainya, ini semua belum dikembalikan. Peserta didik kita belum melihat berapa nilainya. Nah, untuk memastikan mereka melihat nilai mereka, kita tinggal klik kembalikan. Di sini akan kembali yang sudah kita nilai. Bapak Ibu bisa lihat, sudah ada nilai yang dikembalikan. Ya. Jadi peserta didik kita sudah bisa juga kita mengirimkan masukan, ya, misalnya. Jadi kita misalnya klik ini, terus 0,8 cm misalnya, ya. Misalnya kita meminta masukan, coba uraikan. Misalnya ini yang kita minta, ya. Coba uraikan dari mana dapat 0,8 cm. Ini akan kembali ke peserta didik kita, seperti itu. Jadi kita bisa berinteraksi langsung di sini selama pembelajaran untuk mengetahui, misalnya selesai kita memaparkan materi, selesai mereka melihat, misalnya kita memaparkan materi, kemudian minta mereka untuk masuk, ada kuis di classroom, Ibu berikan waktu misalnya 10 menit, kemudian kita bisa berinteraksi langsung dengan peserta didik kita yang masuk. Nah, makanya diupayakan kalau kuis interaktif seperti ini jangan panjang-panjang lah, soalnya agar waktunya bisa lebih efisien, kita bisa berinteraksi, kita bisa melihat langsung, oh, ini kekurangannya ada di sini. Jadi kita bisa menindaklanjuti, bisa mengirimkan kembali masukan, misalnya ada kekurangannya, itu sudah benar, tapi Ibu ingin tahu ini kamu dapatnya dari mana, kita bisa kirimkan kembali. Jadi mereka bisa mengirimkan kembali misalnya dengan tadi mereka menghitung, saya menghitungnya menggunakan ini. Mereka bisa mengembalikan ke kita seperti itu. Oke. Oke, saya kira untuk masih ada lagi, ya. Apa lagi, ya? Untuk tugas kelas, oke. Sama saya kira untuk
penugasan yang lain juga seperti itu. Di tugas mandiri juga sama, kita tinggal klik buat, kemudian karena yang akan kita kirimkan tugas misalnya mau kirim dalam bentuk apa, ya, sama seperti ini kita tinggal menambahkan kalau kita mau mengirimkan dalam bentuk file atau link, ya Bapak Ibu, caranya sama, tinggal nanti dikirimkan. Oke, mungkin untuk selanjutnya sekarang saya ingin kita berinteraksi langsung. Ini kuis. 5 diserahkan, 8 diberikan, 8 dinilai. Nah, ini artinya kalau ada yang seperti ini ada yang dinilai, ya. Ada kadang ada teman yang begini sempat panik. Bravi saya sudah kirimkan semua, padahal saya sudah nilai. Kenapa sudah hilang? Sudah tidak ada tampilannya di kelasnya. Kenapa sudah tidak ada tampilannya? Karena sudah dikembalikan, itu sudah dinilai. Jadi untuk mengecek ada tidaknya, kita tinggal lihat kembali di sini berapa yang sudah dinilai dan yang sudah dikembalikan. Berarti ini menunjukkan ada 8 orang yang sudah kita nilai dan sudah kita kembalikan nilainya. 5 orang ini menyerahkan tugas ke kita tapi belum sempat kita nilai, dan 8 orang ini sudah membaca tapi belum mengirimkan tugasnya, seperti itu. Apalagi kita coba lihat di sini nilainya muncul nggak? Ini dia yang tadi, ya. Ini yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini nilai-nilai mereka tersimpan di sini. Yang sudah kita nilai pasti nilainya sudah terekam dan yakin tidak akan hilang. Kecuali kita lupa akun kita, tidak bisa kita buka lagi karena lupa password. Makanya Bapak Ibu dipastikan ya, buat password yang mudah kita ingat, tapi tidak bisa yang tidak diketahui lah, ya, kerahasiaannya kita simpan tapi mudah untuk kita ingat. Itu Bapak Ibu. Jadi keamanan untuk keamanannya lah, ya. Kenapa banyak yang bisa lewat WA juga bisa, hanya ya kendalanya kalau kita lewat WA harus otomatis begitu terkirim harus selalu disimpan, karena kalau tidak banyak resiko. Apakah itu tenggelam chatnya, belum sempat kita periksa sudah terhapus, seperti itu. Tapi kalau di dalam Classroom, yakin Bapak Ibu, meskipun ini kita simpan berbulan-bulan, jangankan berbulan-bulan, bertahun-tahun pun, yang penting akun kita tetap aktif dan kita masih tetap bisa mengakses, ini akan tersimpan. Ini nilai yang sudah kita berikan tadi. Jadi dia akan terekam otomatis. Nah, ini rata-rata kelasnya sudah langsung ada. Kita tidak perlu capek-capek menghitung Bapak Ibu. Sudah ada, ya. Oke. Saya kira untuk banyak ya. Nanti insya Allah berikutnya bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam lebih jauh, banyak kalau kita mau belajar untuk Google for Education itu kita butuh waktu. Dalam sekali pertemuan itu pun ini tidak akan tuntas dalam sekali pertemuan. Ya, nanti jika Bapak Ibu ingin berkelanjutan, nanti insya Allah kita akan bukakan pelatihan untuk Bapak Ibu, silakan bergabung nanti bersama kami. Oke, untuk selanjutnya barangkali untuk lebih efisiennya kita langsung interaktif saja. Saya kembalikan kepada moderator, silakan Pak Samsir. Saya stop sharing dulu ya. Halo. 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 Ya. Ya. Pak Imran. Ada Pak Imran? Oh ya, oke. Kayaknya ya. Pak Imran. Halo, Pak Imran. Oke. Halo. Baik, Bapak dan Ibu, karena sepertinya Pak Imran ini terkendala di audio, mungkin untuk selanjutnya setelah pemaparan materi dari narasumber kita,
Maka kita masuk ke sesi yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, saya akan mencoba untuk persilahkan Bapak dan Ibu. Oh, ini Pak Imran, tunggu dulu ya, Bapak dan Ibu. Oh, ada yang punya tugas ya, mengelola presensi. Halo Pak Imran. Pak Imran. Ya, ya. Oke, silahkan Pak Imran. Ya. Iya. Alhamdulillah bisa. Saya didikan. Baik Bapak Ibu, kita masuk di diskusi. Mohon maaf, keberadaan saya ini di tempat yang agak lemah sinyalnya, jadi terlempar berkali-kali, suara putus-putus, jadi mohon dimaklumi. Hati-hati, Sebelum Mas. kita ke diskusi, saya cuma menyampaikan buat Bapak Ibu agar menunggu atau mengisi link presensi yang sudah di-share oleh teman-teman. Saya cek. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand. Kalau Pak Subiakto mau bertanya mungkin ya. Pak Subiakto, Pak Samsi bisa dinyalakan mic Pak Subiakto. Sebentar ya, saya untuk di raise hand, saya lihat tidak ada pertanyaan Pak Imran. Kita ke room chat saja ya. Kolom chat, mudah-mudahan ada pertanyaan yang terlewatkan oleh saya. Nah, yang saat ini pertanyaan akan daftar hadir saja. Buat Bapak Ibu yang ingin terkait materi kita malam hari ini, ataukah Bapak Ibu boleh raise hand. Pak Imran, ini ada pertanyaan dari Pak Leman 97. Saya bacakan saja langsung ya, Pak Imran. Iya, dari Pak Leman. Saya. Ya, bagaimanakah kita agar dapat menggunakan aplikasi itu secara maksimal? Silakan Pak Samsir. Dibantu untuk mendapatkan GSE untuk institusi karena masih bingung ini. Dari Pak Leman. Mungkin bisa langsung ditanggapi saja Bu Arfi. Halo Bu Arfiani. Halo, ya. Ini pertanyaan dari Pak Leman. Bagaimana agar kita dapat menggunakan aplikasi itu secara maksimal? Bisakah dibantu untuk mendapatkan GSE untuk institusi? Karena Pak Leman ini masih bingung. Ya, silahkan ditanggapi Bu Arfi. Oh iya. Mohon maaf untuk mendapatkan GSE untuk institusi itu nanti ada bagiannya, tapi untuk artinya untuk memaksimalkan semua fitur-fitur yang kita gunakan itu memang akan lebih maksimal jika kita punya akun Google Suite ya. Kita punya akun Google Suite. Tapi untuk mendapatkan itu barangkali nanti untuk saat ini saya belum bisa
ya belum bisa belum bisa memfasilitasi untuk itu, tapi nanti insya Allah setelah pelatihan kita, karena untuk pelatihan setelah bulan Desember mungkin kita bisa fasilitasi bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan GC untuk institusi Bapak Ibu. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk saat ini mungkin saya belum ada jalur untuk itu, dan mohon maaf kita juga tidak bisa, karena kita harus ada izin dari Google-nya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Iya. Oke, saya kira seperti itu Pak Leman. Mudah-mudahan Pak Leman ini masih monitor ya. Ini juga masih ada pertanyaan dari beliau, Bu Arfi, masih di kolom chat. Ini masih pertanyaan dari Pak Leman. Iya. Untuk memasukkan persamaan di Google Form, gimana ya cara mudahnya? Oh ya. Kalau untuk memasukkan persamaan, misalnya dia untuk persamaan matematik ya, misalnya menggunakan ada perpangkatan, ada bilangan eksponen, seperti itu mungkin yang dimaksud. Iya, iya seperti equation ya. Iya. Kalau untuk memasukkan equation-nya ke dalam Google Form itu kita bisa menggunakan, kita ubah menjadi picture. Kalau saya yang biasa saya lakukan itu mengetik di mengetik di Word, kemudian diatur dari Word semua, baru kita screenshot, dijadikan gambar, kita insert masuk ke dalam Google Form-nya. Ya, kita coba praktekkan ya. Seperti kita masuk ke form dulu ya. Oke. Situ nak jadi. Oke. Ini saya lagi share konten tidak ya? Belum Bu Arfi. Oh ya, sorry. Oke. Mungkin bisa kalau saya seperti ini, secara mensiasatinya, manakah yang tadi? Chrome ini kali ya? Oh ya, oke. Nah, misalnya di sini ya, kita mau buat pertanyaan misalnya untuk persamaan matematik. Ntar dulu, saya buka dulu. Sorry, ini banyak sekali yang terbuka. Oke. Kayaknya agak lama jaringanku ini Pak Samsir. Jaringanku lagi kurang bersahabat, tapi solusinya seperti itu Pak. Mudah-mudahan Pak Lemannya lagi monitor. Kita siasati saja. Jadi kita jadikan picture, kita jadikan gambar, kemudian masukkan ke dalam formnya, dalam kolom pertanyaan. Jadi kita bisa insert gambar. Ya. Jadi di sini misalnya ini ada pertanyaan di sini, kita tadi yang ingin kita masukkan bisa kita masukkan dalam bentuk gambar. Ya, pertanyaannya bisa kita masukkan dalam bentuk gambar seperti biasa, kita mengunggah, kita cari dari komputer kita, kemudian kita upload. Iya, oke. Jadi saya kira seperti itu Pak Leman. Jadi untuk sementara di Google Form, untuk mengetik secara langsung bentuk pertemuan atau equation itu, memang secara langsung di Google Form itu belum ada fasilitas untuk itu, tetapi kita bisa mensiasati untuk kemudian mengubahnya dalam bentuk gambar ya, atau apakah VNG atau mungkin yang lain. Bisa juga mungkin kita mengetikkannya di aplikasi untuk di ini ya, LaTeX ya kalau nggak salah Bu Arfi. Iya, boleh. Tuh, iya.
Iya. Oke, saya kira seperti itu Pak Leman. Ini masih pertanyaan dari room chat dari Ibu Mutmainnah. Untuk soal kuis, bisa tidak ditambah lebih dari satu soal atau pertanyaan dalam satu tampilan kuis? Bisa. Langsung ya. Iya, oke, silakan. Iya. Lanjut saja. Iya. Jawabannya Ibu bisa. Kita bisa menampilkan tergantung kebutuhan kita. Kita mau buat berapa pertanyaan. Kalau misalnya kuis itu kita tidak interaktif, misalnya tidak mau kita nilai saat itu sekaligus, artinya dari kebutuhan kita. Kalau memang kita berikan dia tengah waktu, nah kita akan periksa nanti setelah terkumpul semua. Itu tergantung kebutuhan Ibu. Kalau misalnya memang kita membutuhkan untuk interaktif, otomatis tidak mungkin kita mengirimkan kuis lebih dari satu karena kan kita langsung menanggapi itu, dan yang akan kita tanggapi ada beberapa anak, misalnya dalam satu kelas itu ada 32 anak, ada 32 anak. Kalau seperti tadi mengirimkan cepat sekali anak-anak mengirim, dan kita otomatis harus itu kita standby di situ karena kita interaktif dengan mereka mengirimkan, kita memberikan umpan baliknya, jadi kita langsung diberikan nilai, kemudian kita kirim masukannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memang ingin memasukkan kuis itu kita buat untuk misalnya satu sub pokok materinya ya, boleh silakan Ibu, tergantung kebutuhan Ibu. Saya kira itu Pak Samsir. Ya, oke. Saya kira seperti itu Ibu Mutmainnah. Jawaban atas pertanyaan Ibu terkait jumlah soal yang memungkinkan untuk diberikan pada kuis di Google Classroom. Jadi kita kondisikan saja Ibu sesuai dengan bagaimana interaktifnya kegiatan kuis kita di Google Classroom itu. Untuk selanjutnya masih pertanyaan dari room chat dari Ibu Hoiria. Untuk absensi di Google Classroom itu bagaimana Ibu? Oke. Ya, kalau absen di Google Classroom kita bisa menambahkannya menggunakan Google Form, menggunakan link sama dengan tadi. Misalnya kita masuk di forum, saya coba share konten lagi ya. Mana tadi Classroom kok? Ini kali ya. Nih. Wait, Bentar dulu ya, ini terhalang, saya tidak bisa lihat ada di mana ini buku nilai. Waduh. Oke, saya kembali ke sini dulu. Untuk absensi ya. Ya, pengelolaan daftar hadir Bapak Ibu sama bisa kita masukkan di forum misalnya. Di sini kita menyampaikan silakan anak-anakku mengisi daftar hadir berikut. Ya. Boleh di sini langsung tambahkan. Kita menggunakan link. Jadi kalau untuk pengelolaan daftar hadir di Classroom, kalau kita mau menggunakan Google Form-nya, kita bisa buat di Google Form dulu, kemudian copy link-nya, ya. Seperti biasa, ini kita kirim, misalnya anggaplah ini kita punya daftar hadir yang akan kita kirim ya. Ini daftar hadir. Tanggal berapa, kemudian diatur supaya jangan anak tidak mengisi berulang-ulang, kita simpan. Jadi kita pastikan tidak ada data yang double, tidak ada yang double data. Jadi anak cukup sekali mengirim daftar hadirnya, kita klik, kita bisa perpendek, boleh menggunakan Blitly, boleh menggunakan langsung fasilitas dari sini, salin, kemudian dimasukkan ke kelas kita, tambahkan link daftar hadir.
Linknya terkirim. Nah, di sini sudah ada, anak-anak bisa mengakses, kita bisa langsung buka dari sini daftar hadirnya. Dan ini otomatis akan terbuka nanti begitu kita buka di drive kita, ada Google Form di situ, ya. Jadi kita lihat ini, jangan lupa ubah judulnya ya. Jangan lupa ubah judulnya agar kita tidak kebingungan. Misalnya ini kita mau pakai daftar hadir kelas mana, misalnya daftar hadir tanggal berapa, pertemuan kelas mana, kan kalau kelas sudah ada di sini, jadi kita paling menuliskan di sini daftar hadir peserta didik. Kita buat daftar hadir misalnya Senin 9 November 2020. Jadi akan memudahkan kita untuk mencari ketika kita ingin download responnya. Daftar hadir 14 November. Apa ini ada daftar hadir? Kok 14 ya? Iya. 9. Mana tadi ya daftar hadirnya? Simpan ya. Ini kalian tadi ya. Oh ini dia. Nah, ini kan kita kenali. Jadi kalau kita ubah, jangan lupa diubah nama file, jadi akan lebih mudah untuk kita kenali. Aduh, dia turun lagi nih. Nah, seperti itu Ibu. Atau misalnya kalau dari tugas kelas boleh kita langsung, karena kalau misalnya untuk materi untuk kuis kita mau mengirimkan mereka untuk mengisi daftar hadir, bisa langsung juga di situ. Jadi kita bisa buat langsung di sini daftar hadirnya. Tugas kelas sama, kalau kita karena mau ada formnya, kita pakai tugas kuis. Kalau di tugas kuis kita ada blank kuisnya, jadi di sini kita bisa buat langsung. Jadi ini daftar hadir sama akan terbuka, nanti akan tersimpan secara otomatis di drive kita juga. Seperti itu. Kalau kita mau mau mengirimkannya di forum, berarti kita buat terpisah dulu, kita menggunakan Google Form, kemudian kita kopikan di forum daftar hadirnya. Peserta didik kita akan langsung mengakses dari situ. Saya kira seperti itu, Pak Sir. Ya, oke. Terima kasih Bu Arfiani atas penjelasan terkait dengan pertanyaan Bu Horia ini. Jadi untuk absensi Bu Heria bisa dibuat terpisah di Google Form, kemudian linknya kita sematkan ke Google Classroom, atau bisa juga kita langsung membuat secara langsung di Google Classroom untuk presensinya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi yang telah kami share di room chat. Silahkan diisi Bapak dan Ibu sambil kegiatan sesi diskusi ini berjalan. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Maswid untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Ini saya lihat dari tadi beliau raise hand. Silakan Pak Maswid. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Saya Maswid dari Kutai Kartanegara. Ingin menanyakan satu, bagaimana
caranya membuat absensi di Google Form itu hanya 1 kali buat, tetapi bisa dipergunakan untuk beberapa kali pertemuan dengan siswa. Kemudian yang kedua, ketika buat penilaian tadi ada rubrik ya Bu ya di bawah kanan itu ya. Itu bagaimana cara memanfaatkan rubrik tersebut Ibu? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Maswid. Bu Arfi, ini ada 2 pertanyaan dari beliau, Pak Maswid. Pertanyaan pertama dari beliau adalah terkait dengan presensi atau daftar hadir. Bagaimana membuat daftar hadir 1 kali buat daftar hadir, tetapi ini digunakan untuk seterusnya. Jadi tidak berulang membuat presensi setiap pertemuan. Kemudian pertanyaan kedua beliau adalah bagaimana memanfaatkan rubrik penilaian yang ada di Google Classroom ini. Disilahkan Bu Arfi. Oke, terima kasih Pak Samsir. Terima kasih Pak, maaf Pak, siapa lagi tadi? Pak Maswid. Pak Masih, ya, Masih ya. Iya Bu. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Bapak untuk presensi yang sekali buat yang bisa direkap sekaligus ya, seperti itu ya Pak. Jadi cuman sekali aja kita buat, tapi nanti berikutnya bisa digunakan lagi gitu Bu. Oke, iya. Pak, untuk penjelasan itu kayaknya memang kita butuh waktu deh, sama tadi pemaparan kita dari awal. Jadi memang ada sesi khusus untuk memang membuat daftar hadir yang sekali buat bisa untuk rekap sebulan misalnya, seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk itu insya Allah nanti pada kegiatan selanjutnya bisa, karena untuk mendemokan itu juga memakan waktu, karena kita harus buka, jadi membuat spreadsheet-nya juga, kemudian ada kita buat apalagi tabelnya, nanti itu akan terkoneksi langsung dengan Google Form yang sudah kita buat, dan itu memang dia akan terekam sekaligus. Jadi sekali kita buat nanti bisa direkap sekaligus dalam sebulan misalnya, seperti itu Bapak. Nah, kemudian untuk penilaiannya, penempatan rubrik Bu Arfi. Yang ada di Google Classroom. Ya, di kuis ya. Yang di kuis di mana? Iya, di kuis. Rubrik gitu ya Bu? Iya, rubriknya. Iya. Ya, oh yang di kuis langsung itu Pak ya? Iya. Untuk maksudnya pemanfaatan rubriknya seperti apa yang bisa cara menggunakannya gitu Bu? Oh ya, yang penilaiannya. Nggih. Yang mana nih? Sebentar ya, saya coba share screen. Iya, coba di share screen dulu Bu. Ya, ntar. Nah, ini pertanyaannya yang mana yang dimaksudkan? Yang ini ya Pak? Pas membuat penilaian Bu. Oh, ntar ya, saya kembali ke di awal. Di tugas kelas. Yang mana Pak? Nah, ya anggap aja kuis Bu. Ya, coba diklik kuis. Oke, tugas kuis. Nah, itu ada rubrik Bu ya di kanan itu, yang di kanan Bu. Yang di pojok kanan bawah Bu Arfi. Iya, pojok kanan. Di bawah topik. Di bawah topik. Oh iya, sorry, ini terhalang dengan ini. Ya, ini. Artinya rubrik di sini pemanfaatannya kalau saya selama ini juga ini kalau kita mau masukkan
Ini juga saya masih cari, Pak. Ini saya masih cari bagaimana pemanfaatannya ini. Sampai sejauh ini saya hanya sampai di topiknya, kemudian tenggang waktunya dan pemanfaatan ada pengaya yang bisa kita gunakan. Sejauh ini saya untuk rubrik itu masih saya cari bagaimana untuk pemanfaatan ini. Ya. Oke, Ya. jadi seperti itu mungkin Pak Maswid. Jadi terkait dengan rubrik, mungkin ini memang juga butuh apa namanya, waktu khusus untuk mengeksplor itu. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, terkait dengan fitur-fitur yang ataupun menu-menu yang ada di Google Classroom ini, sebenarnya tinggal kesiapan Bapak dan Ibu untuk kemudian mengeksplor itu semua. Jadi silahkan Bapak dan Ibu lebih banyak mengeksplor itu terkait dengan bagaimana pemanfaatan menu ataupun fitur-fitur yang ada pada Google Classroom. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali lanjut ke pertanyaan yang masih tersisa di room chat. Ini masih, ya, ada beberapa pertanyaan yang tersisa. Nah, ini dari Pak Rohmat, Bu Arfi. Mudah-mudahan Pak Rohmat masih monitor. Bagaimana cara download hasil penilaiannya? Kalau banyak tugas, apakah bisa dipisah-pisah nilai dari setiap tugas tersebut? Oke. Ya, silakan Bu Arfi. Oke, terima kasih Pak Rohmat. Kalau untuk download tugasnya, download Hasilnya, nilainya, ya, hasil penilaiannya, iya. iya, ntar ya. Mana tadi ya? Halo, Bu Arfi. Halo, ya. Oke. Ntar dulu. Mana yang tadi lagi? Sorry, ini banyak sekali aplikasi. Sekira loss audio, Ki. Bagi sementara kerjaan juga jadi banyak aplikasi terbuka. Ya, jadi mohon bersabar Bapak dan Ibu, Pak Rohmat, Ya. karena Ibu Arfi masih mencoba untuk share screen kembali untuk mendemokan bagaimana mendownload hasil penilaian. Oke, ntar ya. Tak dulu. Ini dia sudah dapat. Iya. Ntar saya share dulu, mudah-mudahan dia langsung terbuka. Ya, kalau saya yang selama ini saya langsung dengan mencetak, Pak. Ntar ya, saya buka. Jadi kalau kita mau langsung hasilnya. Halo? Ya, silakan Bu Arfi. Oke, ya. Nah, ini nilai yang sudah ada. Ini nilai yang sudah ada, kita tinggal di sini, kita langsung klik saja di sini. Klik kanan, kemudian bukan, sorry, ini ya. Iya.
Wah, dinilai ya. Nah, jadi ini yang ada, kita langsung bisa langsung cetak. Kita klik saja cetak, nanti akan muncul hasilnya. Nih, di hasilnya muncul, ini tinggal langsung kita cetak. Ya, seperti itu Pak Samsir. Ya. Jadi kita buka kembali dinilai. Jadi caranya nanti saya coba, aduh terhalang ini. Ini ya, kita batal dulu. Jadi kita klik kembali di kelas yang tadi dinilai, kita buka dinilai, kemudian klik di sini, kita tinggal klik kanan, kemudian cetak. Ini seperti ini yang saya lakukan selama ini untuk mengambil langsung nilainya. Selebihnya itu tetap tersimpan di dalam, misalnya kalau jika kita sudah punya waktu untuk merekap keseluruhannya, ini tinggal langsung diambil. Kalau kita butuh cetakannya. Seperti itu Pak Samsir. Ya, oke. Terima kasih Bu Arfiani. Saya kira seperti itu Pak Rohmat, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, bagaimana mendownload hasil penilaian. Kemudian ini kita lanjut untuk pertanyaan di chat room dari Bu siapa ya? Bapak atau Ibu ya? Ibu kayaknya. Oi Ani. Tentang penugasan yang diberikan di classroom, ini pengalaman beliau. Waktu dicek ada siswa yang ternyata missing. Bedanya apa dengan siswa yang ditugaskan? Mohon pencerahan. Bisa diulangi Pak Samsir? Ya, ini ada pengalaman beliau selama menggunakan Google Classroom tentang penugasan yang diberikan kepada siswa di Google Classroom itu. Waktu dicek ada siswa yang ternyata missing. Bedanya apa dengan siswa yang ditugaskan? Mohon pencerahannya. Maksudnya bagaimana itu? Missing. Ini juga saya kurang. Iya. Ya. Saya coba buka dulu. Saya buka kembali ya. Saya coba buka mic-nya dulu beliau. Iya, coba. Mudah-mudahan masih monitor. Iya. Ibu siapa ya? Oh ini. Ada apa ya? Halo, Bu Oi Ani. Ibu. Juga ini. Ibu Oi. Halo. Ibu Oi Ani. Ya, halo. Monitor Bu, mungkin bisa disampaikan langsung saja pertanyaannya ke narasumber kita Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Sekali Bu. Halo ya, kedengaran Bu? Ya, kedengaran Bu ya. Ya, terima kasih. Begini, saya pengalamannya gini, di classroom saya itu ada siswa yang saya kasih tugas. Tapi waktu saya cek, ada laporannya siswa itu missing atau tidak ada gitu Ibu. Terus ada satu saat saya cek juga ada siswa yang sudah mengerjakan, terus ada yang ditugaskan, masih ada beberapa yang belum gitu. Nah yang saya bingung itu yang tidak ada atau missing itu, maksudnya itu apa siswa ini tidak kelewat tugasnya atau bagaimana gitu, saya nggak paham gitu. Ada, jadi laporannya tanda merah, biasanya kan tidak merah gitu, ada merah missing gitu, beberapa anak missing gitu, tidak. Maksudnya bagaimana ya Bu? Ya ntar saya buka ini ya, saya buka dulu. Iya.
Ini saja ya. Salah. Menambah komentar kelas. Seperti ini ya Bu ya. Ini akan tampilannya seperti ini ya. Yang Ibu buka. Terus ini kan ada yang sudah diberikan. Ini kan ada yang sudah dinilai. Terus. Ini ya. Kan ada yang sudah ada nilai, ada yang belum. Yang seperti ini kan ini berarti belum mengerjakan ya? Ini yang masih kosong belum mengerjakan. Terus ada yang waktu yang suatu saat saya ada tanda laporan tertulisnya merah. Di sini bilangnya missing di sini atau ya, tidak Bu? ada, begitu maksudnya gimana? Kalau ini kan biasa artinya ditugaskan tapi belum dikerjakan gitu kan ya, Bu ya. Maksudnya dia tampilannya di sini ya, Bu? Betul di situ. Jadi ada sebagian siswa sudah mengerjakan, tapi sebagian ini yang merah-merah ini tertulisnya missing, tidak ada. Itu maksudnya bagaimana ya? Tindakan kita bagaimana selanjutnya gitu? Iya, soalnya sejauh ini saya belum pernah menemukan yang seperti itu sih, Bu. Oh gitu ya, saya makanya kok gitu. Ini saya mesti memberikan solusi atau tindakan selanjutnya apa gitu. Kok ada tulisan merah selama beberapa di dalam tugas saya yang selama saya berikan ada yang seperti itu. Dari beberapa Tapi anaknya maksudnya sudah menyetorkan. bilangnya sudah, makanya saya juga bingung kok sudah tapi missing gitu. Apa kenapa? Atau terdelete kah atau bagaimana tanpa sengaja atau hilang? Bisa jadi mungkin dari aplikasinya peserta didik kita mungkin pengaruh jaringan, dia menganggap sudah terkirim tapi ternyata mungkin belum terkirim. Sudah dicoba untuk disampaikan, dikirim kembali. Oh begitu ya, jadi solusinya minta dikirimkan kembali gitu aja ya? Iya, missing dicoba soalnya untuk tidak ada begitu. Jadi saya minta bingung. untuk dikirimkan kembali. Oh begitu aja ya? Iya, minta untuk dikirimkan kembali aja karena sampai sejauh ini saya sih belum pernah menemukan. Oh ya, saya nemuin begitu. Oke, Iya, jadi soalnya kan saya menggunakan juga Classroom itu jauh sebelum pandemi ini memang untuk penugasan saya lebih nyaman dirasa untuk menggunakan Classroom karena selain tidak mengumpulkan bukunya peserta didik kita bertumpuk-tumpuk, kita juga lebih diringankan untuk penilaiannya. Jadi lebih enteng sih saya dirasa untuk penugasan menggunakan Classroom meskipun yang sebelumnya itu pada saat tatap muka, jadi penugasan mereka saya tinggal mengirimkan, jadi tidak memberikan tugas di dalam kelas, kembali ke rumah bebas mereka mengerjakan. Seperti itu Ibu. Tapi sampai sejauh ini saya belum menemukan yang seperti itu. Yang ini maksudnya ini merah ya di sini kodenya namanya ya. iya merah-merah itu laporannya di situ. Missing. Iya. Tapi siapa tahu ada teman Bapak Ibu lain yang mungkin pernah menemukan hal seperti itu, Pak Samsir mungkin bisa. Karena sampai sejauh ini saya belum pernah menemukan seperti itu. Ya, untuk kasus yang dialami siapa ya Bu Oi, ini juga sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan yang seperti itu Ibu. Iya. Saya kira memang begitu saja. Mungkin bisa nanti saya coba dicoba saja untuk ditampilkan untuk dikirim kembali. Saya coba untuk cari solusinya. Solusinya gitu ya, mungkin saya harus minta dikirim kembali. Terima kasih Ibu buat pencerahannya ya. Iya, makasih sama-sama Ibu. Ini saya juga dapat ilmu baru juga untuk ditelusuri kenapa bisa seperti itu, karena kan sampai sejauh ini saya memang belum pernah menemukan yang seperti itu. Iya, itu juga kita sharing-sharing ya. Ya, saya kira seperti itu Ibu Oi, terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Ibu. Saya kira disinilah tempatnya memang kita untuk sharing informasi, karena apa yang Ibu alami ini mungkin ada di antara peserta yang hadir di room ini juga sempat mengalami kendala yang sama, dan Ibu yang mewakili untuk menanyakan itu, tetapi bisa jadi mungkin juga
di antara teman-teman yang lain Iya. belum pernah mendapatkan kasus yang seperti itu, sehingga mungkin ini yang menjadi tugas kita bersama untuk sama-sama mencari solusi jika misalnya ada kendala seperti itu. Dan disinilah tempatnya Bapak dan Ibu kita share informasi terkait dengan apa-apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kita selama menggunakan Google Classroom ini. Terima kasih Bu Oi. Untuk selanjutnya kita lanjut ke penanya berikut. Masih dari room chat. Centang. Ini dari Pak Budi Zia ya, dari Bapak atau Ibu ini. Bapak atau Ibu Budi Zia, pengalaman di sekolah beliau mengajar menggunakan Google Classroom untuk sekolah. Namun ternyata kapasitas penyimpanan cepat habis. Oh, ini bukan pertanyaan sifatnya Bu Arfi. Beliau hanya minta fasilitasi untuk Google Suite-nya. Iya. Jadi bukan pertanyaan. Untuk dari Pak Ahmad Bermawi, terkait yang Ibu Arfi sampaikan tadi, jadwal pelatihan yang bulan Desember itu, apa tetap mendaftar di link ini atau di link yang lain? Oh iya, ada kita siapkan. Ada kita siapkan link yang baru. Nanti akan di-share sama Bapak Ibu kan mengakses kegiatan ini dari medsos kan, nanti insya Allah kita akan sebar juga. Iya, Jika oke. semuanya sudah artinya persiapan sudah oke, kita akan sebar untuk link pendaftarannya sama seperti kegiatan ini juga. Iya, oke. Saya kira seperti itu Pak Ahmad Bermawi. Terkait untuk pelatihan yang bulan Desember itu, linknya link baru Bapak ya. Jadi untuk pelatihan itu tidak menggunakan link yang sekarang, jadi akan ada nanti link untuk pendaftarannya di-share di grup-grup. Jika Bapak dan Ibu ingin bergabung, silahkan daftar ketika link pendaftarannya di-share ya. Oke Bapak dan Ibu, ini ada beberapa yang sifatnya bukan pertanyaan sebenarnya Bu Arfi, hanya meminta untuk share link materi dan tutorial jika ada. Oh iya, kalau link materi itu tadi saya sudah kasih ke Ibu Maisuri sih, cuman kayaknya Oke. pada terlempar semua. Ada enggak? Ada sih, ada itu. Bisa Ya, di. oke. Ya baik Bapak dan Ibu, terkait dengan link materi insya Allah akan kami share kembali. Dan untuk tutorialnya, mungkin Bapak dan Ibu, jika misalnya memang Bu Arfi punya tutorial terkait dengan pemanfaatan Google Classroom atau Google for Education ini, silahkan ditunggu linknya Bu Arfi, dan insya Allah akan kami share juga. Dan terkait untuk kegiatan kita malam ini Bapak dan Ibu, itu akan kami share link rekamannya via YouTube nanti, karena sudah siap beberapa teman-teman yang merekam kegiatan kita malam ini. Jadi bersabar saja Bapak dan Ibu, untuk rekaman kegiatan malam ini akan kami share, dan insya Allah juga jika misalnya memang ada tutorial dari Bu Arfiani, akan kami sertakan Bapak dan Ibu. Iya, insya Allah nanti saya kirimkan link tutorialnya. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Pak Subandri, Pak Muhammad Subandri, Bu Arfi. Ya.
Assalamualaikum, maaf sebelumnya bila kita ingin gunakan Google Form, apakah harus dulu melakukan proses penginstalan terlebih dahulu atau bagaimana ya? Mohon pencerahannya. Oke. Terima kasih Bapak. Mau menggunakan Google Form melalui, kalau kita menggunakan kita buka akun kita di laptop, saya kira kalau untuk Google Form tidak perlu diinstal. Kita tinggal langsung masuk ke aplikasi Google seperti yang saya tunjukkan tadi. Saya coba share kembali ya. Google ini. Tahu ya? Ya. Ya, saya kembali ke sini dulu. Untuk menggunakan Google Form, Bapak Ibu tidak perlu menginstal, kita tinggal klik di sini. Ya. Kita tinggal klik di sini, kemudian masuk ke drive kita. Maaf, ini saya menggeser-geser begini. Masuk ke drive, kita klik di sini. Buat baru. Kalau kita mau merapikan misalnya Google Form-nya kita mau gunakan untuk daftar hadir, kita bisa buat folder khusus daftar hadir, jadi isinya daftar hadir semua. Nanti berkas kita tidak akan bercampur dengan berkas-berkas yang lain, seperti itu ya. Misalnya kita tinggal buat di sini, klik Google formulirnya. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi. Seperti itu Bapak. Jadi langsung kita klik ini, langsung keluar dengan langsung otomatis. Silakan tinggal langsung dimanfaatkan. Jadi kita tidak perlu menginstal. Ya, tidak perlu menginstal aplikasi. Dengan menggunakan handphone juga kita bisa langsung tanpa perlu install. Saya juga selama ini saya tidak menginstal di handphone. Kita tinggal masuk ke Chrome, ya, Chrome yang ada di handphone kita, di Google yang ada di handphone kita, kemudian atur tampilan desktop. Kemudian kita masuk dengan Google Drive, di Drive kita langsung bekerja melalui Google Form. Ya. Iya, oke. Saya kira seperti itu Pak. Siapa tadi ya? Terkait dengan pertanyaan Bapak, jadi tidak perlu diinstal untuk Google Form-nya, karena kita langsung saja masuk ke melalui Ya, aplikasi Google-nya. Ya, aplikasi Google-nya ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita melangkah ke pertanyaan berikut. Ini dari Pak Laehu, ya. Beliau dari SMA Negeri 5 Pasarwajo. Pertanyaan beliau, apakah di aplikasi Google Classroom kita bisa mengecek nilai siswa atau tidak, Bu? Mohon pencerahannya. Oke, mengecek bisa banget Bu. Tadi sudah saya demokan, sudah perlihatkan di Google Classroom kita bisa mengecek nilai peserta didik kita, bisa langsung menilai, kita bisa langsung memberikan kita bisa langsung memberikan umpan balik ke peserta didik kita. Ya, memberikan masukan misalnya, jadi begitu dilihat nilainya, setelah dicek nilainya, yang mengecek ini siapa? Peserta didik kita atau gurunya? Kalau guru sudah pasti bisa melihat. Ya, di sini sepertinya cenderung ke guru karena pertanyaannya, bisa kita bisa mengecek nilai siswa atau tidak? Oh iya. Sudah pasti bisa, karena kita yang punya kelas, kita yang mengatur nilai peserta didik, otomatis kita bisa melihat nilai siswa. Iya. Kita juga bisa langsung dari nilai yang sudah kita lihat, bisa juga kita langsung memberikan umpan baliknya. Iya, oke. Jadi saya kira seperti itu Pak Laehu, terkait dengan
bisa tidaknya kita mengecek nilai siswa, intinya bisa Bapak dan Ibu karena aksesnya kan ada di Bapak dan Ibu. Kalaupun untuk siswa juga sebenarnya bisa, karena ketika Bapak dan Ibu sudah memberikan penilaian kepada peserta didik kita, maka penilaiannya itu kemudian Bapak dan Ibu kirim kembali ke peserta didik. Iya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Rahmadani, pada pembuatan soal, apakah bisa pilihan jawaban atau option jawaban itu dalam bentuk gambar? Boleh. Ya. Iya, bisa dalam bentuk gambar seperti yang sudah kita kan menggunakan untuk buat soal. Kalau kita mau buat kuis menggunakan Google Form, sudah pasti pilihannya boleh menggunakan gambar karena di situ kan ada pilihan. Kalau kita pilihannya bisa share. Saya share lagi ya. Boleh menggunakan gambar. Misalnya pertanyaannya apa ya, narasi ya. Pertanyaannya bentuk narasi, kemudian jawabannya minta memilih gambar gitu. Gambar, ya betul. Iya. Seperti itu, Bu. Iya, bisa. Ini kan nanti di sini. Nih. Ini kan di sini kalau kita ini misalnya ini pilihannya ini di sini ada gambar. Kita tambahkan gambar di sini. Jadi untuk pertanyaannya boleh menyisipkan gambar. Jadi kalau untuk pertanyaan menyisipkan gambar kita sisipkan di sini. Ini yang kita klik. Kemudian untuk option jawabannya, pilihan jawabannya kita sisipkan gambar di sini. Jadi misalnya di sini apa? Nah, kita sisipkan gambar di sini dan selanjutnya seperti itu. Ya, oke. Pertanyaan, ya. Pertanyaan dan jawaban bisa menyisipkan gambar. Ya, oke. Sudah Bu Arfi ya? Oke. Oke, baik Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah berada di pukul 10:02, tapi masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa tuntaskan. Mohon kesediaan Ibu narasumber kita untuk mungkin sekitar 5-10 menit ke depan ya, untuk menuntaskan pertanyaan-pertanyaan ini, biar teman-teman tidak penasaran. Oke, bisa. Bapak dan Ibu, masih pertanyaan di room chat, karena saya lihat di present sudah tidak ada. Masih dari Bu Hoiri ya, apa hari, tanggal, atau batas waktunya untuk pengisian dibatasi? Oh, ini untuk soal sepertinya ini Bu Arfi. Apakah mungkin pengerjaan soal itu dibatasi hari, tanggal, dan batas waktunya seperti apa? Oh, gitu. Boleh, tergantung kebutuhan. Kalau Bapak Ibu mau batasi, boleh dibatasi. Kalau misalnya tidak dibatasi pun bisa untuk tanggal dan harinya. Waktunya juga bisa. Kalau untuk waktunya kita bisa, kayaknya ini kita di Google Form ya? Iya, seperti ya. Iya. Nah, untuk batasannya boleh dibatasi Bapak Ibu. Untuk pengaturannya kita bisa menggunakan pengaya. Masih bisa ya, kayaknya cukup waktu enggak ini untuk mendemokan? Sepertinya untuk mendemokan kita sudah tidak cukup waktu nih Pak Samsir. Iya. Tapi kalau untuk pengaturan waktunya kita menggunakan pengaya itu ya, saya demokan sedikit saja ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini kebetulan saya sudah punya, jadi nanti jika Bapak Ibu belum ada, ini pengaya ini yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa gunakan sini ya. Kita menggunakan form limiter. Jadi dengan form limiter ini kita bisa membatasi waktunya. Misalnya ini sudah kita buat ya, soalnya kita sudah buat. Nanti bisa kita gunakan ini. Nah, di sini ada kita bisa set limit. Ya. Jadi kita bisa set limit di sini. Kita klik ini set limit, dia akan muncul. Nah,
Ya, seperti ini bentuknya, seperti ini tampilannya. Jadi nanti kita pilih di sini ada hari dan ya, tanggal dan jamnya ya. Jadi kita klik itu, misalnya kita mau hari apa, kita mau tentukan misalnya kita batasi hari ini ya, besok lah misalnya ya. Terus waktunya ini kita batasi dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi nanti dia akan terbuka. Jadi link kita itu akan terbuka misalnya kita mau dia sampai jam berapa. Sampai jam 11 milah ya, AM. Dia AM ya Pak Samsir ya, jam 11. Iya, betul ya. Ya, AM kan? Oke. Misalnya kita mau mengumpulkan, mereka sudah harus jam 11 itu sudah harus terkumpul semua, sudah harus dikerjakan semua. Kemudian di sini pengaturan menitnya mau jam 11 berapa, misalnya jam 11.30, ya. Kita tinggal atur di sini. Kemudian kita set time-nya. Jadi dikumpulkan waktunya itu hanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ini waktunya tanggal 11, misalnya ini hari Rabu ya. Ya, otomatis ini hari Rabu, berarti ini nanti sebentar kita tidak langsung mengirimkan. Kemudian untuk responnya di sini boleh silakan mau ditulis respon apa saja. Misalnya waktu pengerjaan Anda telah berakhir. Kalau mau dikasih responnya ya seperti itu, silakan hubungi Ditya misalnya ya. Ya, kalau misalnya kita tidak butuh ada mereka harus mengirim ke email kita, ini boleh dihilangkan, kemudian save and enable. Tersimpan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tersimpan, ini sudah boleh kita close. Maka form kita ini, soal kita ini hanya bisa mereka akses itu sampai dengan batas waktu yang sudah kita tentukan. Seperti itu, Ibu. Jadi boleh kita set kalau untuk kemudian pengaturannya kan di sini seperti biasa pengaturannya dibatasi tanggapannya, kemudian ini yang kita tidak butuhkan, presentasinya bisa di sini, ajak pertanyaan dan sebagainya. Saya kira ini sudah semua. Ya, kuisnya. Ya, ini otomatis kita ubah dulu, mau ini dihilangkan semua, segera setiap pengiriman. Seperti itu. Kita simpan. Waktunya seperti itu untuk mengatur waktu aksesnya. Bisa kita menggunakan pengayah. Ya, seperti itu Pak Samsir. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi kita bisa dari sini. Tadi. Ya, kalau kita belum punya, kalau kita belum ada terinstall, kita bisa di sini ya. Klik di titik 3 ini. Jika Bapak Ibu belum menginstal pengayahnya, Bapak Ibu install dulu pengayahnya dari sini. Ya, klik add-on-nya karena saya sudah punya, maka ini sudah tampil. Jika Bapak Ibu belum punya, akan diarahkan Bapak Ibu sampai bisa dapatkan ini. Insya Allah nanti di kegiatan selanjutnya itu akan ada untuk bagaimana memaksimalkan penggunaan form, termasuk menentukan, membatasi waktu pengerjaan, waktu akses untuk Google Form-nya. Oke, seperti itu Pak Samsir. Jadi saya kira seperti itu Bapak dan Ibu terkait dengan batasan waktu untuk pengerjaan soal, demikian juga untuk mengisi presensi ya, kurang lebih sama. Bisa kita meeting dengan batas waktunya. Baik Bapak dan Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu Arpi karena waktu juga. Dari Bu Hasniati Tahir, apakah sudah ada hasil analisis nilai peserta didik kita dalam bentuk Excel
seperti pada beberapa aplikasi penilaian yang lain? Sudah ada. Jadi nanti kita kalau sudah masuk ke situ, kita tinggal saya coba buka salah satunya. Saya coba buka dari hasil saya ya, dari kuis-kuis yang saya sudah berikan. Oke. Oh, sinyalku lagi jelek. Saya coba buka dari kuis yang sudah pernah saya bagikan ya. Hasilnya ya Pak ya. Halo? Ya, betul. Iya. Iya. Tunggu sebentar ya, ini jaringanku oke. Saya coba buka dari mana ya? Mudah-mudahan ada di sini karena saya habis ganti juga ini kuisnya. Semoga ini dia yang ada responnya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk apa tadi pertanyaannya Pak Samsil? Apakah sudah ada hasil? Oke, Iya. hasilnya. Hasil Ya. analisis. Nah, hasil analisisnya Bapak Ibu ini langsung otomatis. Kita langsung tahu dari responnya, ya. Ini sudah menerima tanggapan karena sudah ditutup. Ini dari responnya kita tinggal download hasilnya, itu otomatis sudah langsung terekam semua analisisnya sudah ada langsung di situ. Nah, seperti ini nih kita sudah bisa lihat berapa banyak siswa yang ini terekam semua. Jadi nanti di responnya tinggal direkap di download hasilnya. Jadi kita bisa download tangkapan. Ya. Sudah oke. Sudah masuk. Bentar ya. Saya buka di sini dulu, mudah-mudahan ada, sudah tersimpan. Ya, ini dia sudah ada. Oke, kita coba ekstrak dulu dan buka. Nih, ini sudah langsung muncul, sudah ada hasilnya. Ya. Kalau kita menggunakan soal yang kita buat dengan pilihan jawaban menggunakan multiple choice, itu sudah otomatis sudah langsung ada analisisnya. Kecuali ya seperti ini. Ini bisa kelihatan mana yang terjawab benar, mana yang tidak. Ya. Ini sudah ada semua, tinggal kita rapikan. Nah. Ini semua. Jawaban sudah ada. Oke, saya kira itu. Kecuali kalau misalnya kita menggunakan soalnya itu jawaban singkat misalnya. Ya, kalau kita menggunakan jawaban singkat, otomatis itu kita menilai manual. Jadi untuk analisisnya otomatis kita analisis manual juga. Tapi kalau kita menggunakan multiple choice yang sudah langsung ada jawabannya, kita sudah atur dengan jawabannya, itu sudah pasti. Sudah otomatis tersimpan, hasilnya sudah langsung sudah bisa langsung kita download langsung hasilnya. Analisisnya sudah pasti ada. Seperti itu Pak Samsir. Oke. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu, penjelasan yang begitu apik dari narasumber kita terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan
dari Bapak dan Ibu semua. Karena waktu yang membatasi kita, Bapak dan Ibu, mohon maaf, kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua jika sekiranya masih ada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, baik itu di room chat ataupun di raise hand yang tidak sempat kami pantau secara keseluruhan. Ini mohon maaf, bukan hal yang disengaja, tapi karena waktu yang membatasi kita sehingga Bapak dan Ibu mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang akan ajukan itu sudah terwakili oleh beberapa teman-teman kita yang sudah mengajukan pertanyaan tadi, baik itu di room chat maupun di raise hand. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kita sudah berada di penghujung kegiatan ini dan saya persilakan kepada Ibu narasumber kita untuk memberikan closing statement. Disilakan Bu Arfi. Oke, terima kasih Pak Samsir. Saya kira satu kata untuk Bapak Guru hebat dari seluruh Nusantara yang sempat bergabung pada malam hari ini dan bisa stay sampai dengan detik ini masih bersama kita di room ini. Saya kira saya hanya menyampaikan untuk kita semua seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa teknologi itu bukan untuk mendongkrak mutu, bukan tidak mampu untuk menggantikan kita sebagai pengajar ya, sebagai pendidik, tetapi dengan teknologi ada di tangan Bapak Ibu, insya Allah nanti itu bisa mampu untuk mendongkrak mutu pendidikan kita, apalagi di masa sekarang dengan masa pandemi ini kita harus benar-benar berusaha bagaimana kita bisa belajar. Jangan kita yang dikuasai oleh teknologi, tapi kita yang harus menguasai teknologi. Seperti itu. Jangan pernah berhenti belajar. Mari kita saling berbagi. Jadi kita sekarang berbagi sepertinya bukan hal yang sulit bagi kita untuk bisa saling sharing ya. Bisa berbagi, begitu banyak platform yang bisa kita gunakan untuk bisa berkolaborasi, yang bisa kita gunakan bersama. Kita bisa berbagi, kita bisa sama-sama saling belajar, dan intinya mari kita tetap memajukan diri untuk bisa menantang era ke depan yang kita juga belum tahu seperti apa nanti yang ada di depan kita, yang intinya jangan pernah berhenti belajar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Arfi atas share ilmunya di Lontara malam ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan di Lontara ini dapat menjadi ladang jariah buat Ibu ke depan. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kebersamaannya hingga di penghujung acara ini, kegiatan Lontara malam ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah mengisi presensi sebelum meninggalkan room ini. Bapak dan Ibu, sekali lagi mewakili teman-teman dari tim Lontara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir di room meeting malam ini, dan kami memohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk share ilmunya di room Lontara ini bersama dengan rekan guru hebat se-Nusantara. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Direktorat TSMK atas roomnya, teman-teman dari Sadar IGI dan afiliasi Sadar IGI yang sempat hadir malam ini, teman-teman dari Sultra Cerdas, Kelor CSOC, ada Opa Adrian, dari Gosmart, Gelora Jatim, MGMP Berbagi, teman-teman dari Panranwanta, Igita Kalar. Terima kasih banyak semua atas kehadirannya dan kebersamaannya malam ini. Kemudian sekali lagi Bapak dan Ibu, sebelum kita meninggalkan room ini,
saya meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk kembali mengisi presensi yang sudah kami share di room chat. Dan terakhir kami sampaikan terkait dengan materi berupa PowerPoint ataupun mungkin tutorial dari Ibu narasumber kita dan juga rekaman kegiatan malam ini, insya Allah akan kami share kembali kepada Bapak dan Ibu melalui grup-grup WA yang ada. Terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.